Islam gitu loh. Nah, analisa saya ada dua ya. Kenapa Amerika menyerang Iran? Sekarang kondisi politik di Amerika, Donald Trump menghadapi tekanan pressure di Amerika. Sekarang mau dimakzulkan ya, bahkan sudah di rapat hari pertama nih, hari perdana nih rapat di Amerika tentang pemakzulan Donald Trump gitu. Karena dari awal dia terpilih memang sudah bermasalah. Secara survei dia hanya dimenangkan 3 negara bagian, sedangkan pelapaknya ke Hillary Clinton pada waktu itu. Tapi kok bisa dari pemilihan Donald Trump bisa 80%, Hillary 20% gitu. Ini kan dianggap ada kerjasama Rusia di sini ya. Bahkan Facebook katanya pernah disidang membocorkan data pemilih kepada Rusia. Ada campur tangan Rusia di sini katanya. Sejak awal Donald Trump masuk Gedung Putih, dia sudah bermasalah, troublemaker gitu. Dia bikin masalah aja. Perbatasan Kanada lah, dia bikin tembok segala macam ya, dengan dana 5 miliar dolar Amerika, sampai nggak mau diancam karena kalau tidak dituntut dana seperti itu. Jadi pemakzulan ini dia ingin merubah citra Trump gitu. Soalnya ini pemilihan kedua sebentar lagi ya. Dia ingin tampil sebagai orang yang humanis, tidak suka perang, melindungi Amerika, mencintai Amerika gitu loh. Makanya dia sengaja dia serang Iran itu. Sebab dia tahu Iran tuh subuhnya pendek gitu loh. Dia serang dikit balas gitu loh ya. Ya, begitu Iran membalas, Amerika membalas nggak? Enggak. Memang tujuannya bukan itu kok, bukan balas membalas. Tujuan Amerika begitu Iran membalas, yang diserang juga nanti Irak gitu loh. Pangkalan militer Irak dan tentaranya sudah diungsikan sama Donald Trump. Kenapa Donald Trump tidak membalas? Karena dia ingin tampil sebagai orang yang humanis, tidak suka perang, tidak suka sengketa konflik begitu. Dia melindungi tentara Amerika di Timur Tengah, melindungi kepentingan Amerika gitu lah, supaya pemakzulan ini agak berkurang gitu lah. Jadi pandangan orang berubah ke dia. Yang kedua, analisanya begini, Amerika sekarang di Timur Tengah sudah banyak wilayah-wilayahnya tidak dikuasai lagi oleh Amerika. Terakhir Afghanistan, 3/4 wilayah Afghanistan dikuasai oleh Taliban sekarang ya. Amerika cuma punya 2 pilihan. Sebab Taliban nggak mau berunding, karena belajar dari surah Al-Kafirun ya, Qul ya ayyuhal kafirun. Kalau orang kafir ngajak berunding, berarti dia lagi lemah itu. Ya, ini kan teori sosial yang jangan pernah kita lupa. Ketika orang kafir perang dengan Rasulullah, dakwah Rasulullah itu sudah dibajak habis-habisan sama orang kafir Quraisy itu loh. Ya, surah Al-Kafirun turun kan gara-gara itu. Mereka sudah menghoak Rasulullah sudah, bikin fitnah Rasulullah sudah, baliho Rasulullah dirobek-robek sudah gitu loh. Di demo gara-gara banjir sudah. Biasanya kodok keluar kan musim banjir kan. Kok. Kalau nggak banjir dia nggak keluar itu, nggak ada makanan. Teriak-teriak sampai Semarang gitu. Tadi ngomong apa deh? Oh, lalu dia tawarkan perdamaian ke Rasulullah. Ya Muhammad, bagaimana kalau kita damai aja deh gitu loh. Sebulan saya nyembah Tuhanmu, sebulan kamu nyembah Tuhan saya. Ini kan pelajaran bersejarah bahwa ketika orang kafir ngajak berunding lagi perang, berarti dia lagi lemah itu. Ya. Pengadaan di Ponorogo dengan Belanda, Bantul ya, ini catatan sejarah tidak bisa dilupakan. 5 tahun Belanda keteteran lah bahasa kita melawan pengadaan di Ponorogo yang di Gua Selarong Bantul itu loh. Nggak bisa nembus. Karena dilapisin oleh Kiai Mojo ya, dari Laskar Pajang. Makanya banyak orang-orang liberal mengistilahkan teman-teman FPI itu Laskar Pajang gitu. Sebuah Laskar Pajang ini memang tentara yang sangat luar biasa. Kiai Mojo itu loh. Pada di akhir perang di Ponorogo memang Kiai Mojo akan konflik sedikit dengan di Ponorogo ya, gara-gara mau menyerang Solo nggak jadi. Pada Kiai Mojo sudah selangkah lagi mau menyerang Solo, tapi di Ponorogo membatalkan karena dirayu oleh Kesultanan Solo. Kalau kamu menyerang kami, sama aja kau menyerang keluarga kau sendiri gitu. Akhirnya di Ponorogo mundur. Itu bikin Kiai Mojo agak marah sedikit. Kita nggak bahas itu, nanti kita bahas dalam sejarah lain. Artinya apa? Orang kafir kalau ngajak berunding dia lagi lemah itu. Kalau dia kuat nggak mungkin dia ngajak berunding. Makanya di Afghanistan digunakan teori itu. Taliban memberikan 2 pilihan kepada Amerika, perang atau ente keluar dari Afghanistan. Kalau perang Amerika sudah kalah 1/4 wilayah. Makanya Taliban sekarang keliling dunia ya. Kemarin ke Indonesia, PPI Muhammadiyah, NU, Brunei, dia yang menunjukkan kepada umat Islam bahwa membela agama itu bukan dengan diplomasi, tapi dengan ini gitu loh, jegrek gitu loh. Nah, ini kan salah satu ya yang ditawarkan oleh Taliban. Makanya Amerika agak keteteran di Taliban, Afghanistan. Nanti kita lihat fotonya ya. Itu kan perbatasan dengan Iran itu.
Nah, untuk menarik pasukannya, Amerika nggak mau sekedar menarik saja, malu dong. Masa negara gede begini ciut nyalinya gara-gara Taliban gitu loh ya. Sementara minta tolong ke Rusia, Rusia kayaknya nggak mau nolong. Minta ke Indonesia, susah, Indonesia banyak utang, susah. Kami aja udah utang, kami udah banyak gitu loh. Indonesia tuh bukan, ini hutang Indonesia saja ya, 645 triliun, bunganya harus dibayar tahun ini ya, sampai Maret ini loh. Indonesia, ini bahayanya riba itu loh ya, Indonesia berhutang hanya untuk menutup bunga hutang gitu loh. Jadi gali lubang tutup jurang gitu loh, ya nggak bisa gitu. Itu ya, mudah-mudahan ditolong lagi, dan serem juga loh ini, Jiwasraya segala macam gitu loh. Tadi ngomong apa? Minta tolong Rusia nggak bisa, akhirnya Amerika terpaksa harus menarik pasukan. Sebab kalau nggak keluar, Taliban perang, kalau perang kalah terus gitu loh. Nah, cara dia keluar, carilah cara yang cantik supaya tidak kelihatan apa. Nah, terjadilah konflik pergeseran antara Iran. Ini menurut saya dua analisa yang tepat ya. Bukan mustahil juga nanti terjadi perang akhir zaman, perang dunia ketiga, maaf, ketika Rusia nanti Cina ikut campur. Sebab Iran itu kan bloknya adalah Rusia, Cina, Korea Utara, dan Iran ya. Ini berhadapan dengan Sunni, Saudi Arabia dengan 34 negara Sunni ya, minus Pakistan dengan Indonesia. Pakistan menolak bergabung karena katanya nggak diajak rapat dari awal gitu. Mungkin undangannya nggak sampai, bagaimana itu. Kalau Indonesia memang politik luar negerinya bebas aktif gitu ya, kayak kartu handphone, bebas aktif gitu. Jadi kami tidak berpihak ke blok manapun, tapi kami berpihak ke perdamaian. Itu Indonesia bisa keluar dari 34 kepentingan Sunni dengan Iran. Sejak 2 tahun yang lalu, Iran nggak boleh lagi naik haji ya. Sebab orang Syiah tuh hajinya nggak ke Mekah, ke Karbala. Nanti saya lihatin apanya, videonya sedikit ya. Oke, sedikit tentang Israel dulu. Kita lihat bendera Israel nih ya. Ini bendera Israel. Ini tadi kan Tri apa tadi deh, apanya? Treasure apa tadi? Judul buku aslinya? Treasure itu. Saya bacanya aja susah ya. Treasure ya. Segitiga itu kayaknya memang menjadi simbologi agama-agama selain agama Islam gitu loh. Ini kalau kita lihat bendera bintang David, Star David itu kan sebenarnya segitiga, inilah segitiga yang digabung loh, ini menjadi bintang 6 ini loh. Ini ada dua garis lurus biru, berwarna biru ya. Ini menurut Israel adalah lambang sungai. Ini sungai Nil, ini sungai Efrat di Irak. Apa dek? Oh, videonya nanti terakhir kalau ada waktu. Oke, ini sungai Nil, ini sungai Efrat. Ya, mana sungainya? Nah, kita lihat di sini. Tadi Mas Imam lihat peta dunia. Saya punya peta dunia ini. Ini peta dunia ini. Ternyata dunia itu gede ya. Ini. Oke, kita perhatikan. Ini kayaknya yang bikin peta orang kafir kayaknya. Karena nggak ada Palestina tuh di sini loh, Pot. Aduh, kok jadi begini? Jangan. Ini. Oh, ini ya. Oh, jangan dipakai ininya. Yang mana tadi, ini ya? Ya. Nanti turun naiknya loh. Ini mana ini ya? Oh ya. Nggak apa-apa, ininya doang. Tadi ngomong apa lagi lupa ya? Ini yang bikin gambar kayaknya orang kafir. Sebab ini Palestina tuh di sini loh posisinya. Ini nggak kelihatan banget pointernya ya. Yang nomor 32 tuh kan ditulis Israel dah. Nah, kan kelihatan Palestina dihilangkan dari peta dunia. Padahal Palestina itu masih eksis sebagai negara walaupun cuma satu provinsi, Gaza. Israel itu kan Palestina punya 13 provinsi. Yang 13 sudah dikuasai sama Israel. Tinggal satu yang belum dikuasai, Gaza. Gaza di sini perbatasan dengan Mesir. Bahkan ada terowongan dari Mesir. Ini terusan Suez ya. Ini foto, kayaknya foto lama ini. Ini terusan Suez. Nah, Hormuz tuh Hormuz. Kenapa Iran bisa menggertak dunia? Sebab ada selat Hormuz di sini. Ini kok goyang-goyang sih? Capek gitu. Angin ya. Mati dah. Ini kerja sama Iran juga kayak ini.
Nah inilah. Mana tadi? Nah ini Selat Hormuz namanya. Teluk Persia, Teluk Oman. Nah di antaranya ada selalu. Ini wilayah Iran ya, Persia lama. Persia itu sampai ke Eropa dulu. Tinggal Iran gini aja nih. Nah ini Selat Hormuz nih. Kalau kelihatan sedikit ada Selat Hormuz. Ini kayak punya ustadznya hilang ini. Iya benar-benar hilang. Persis loh ini. Tapi nggak ada giniannya sih. Nah dari tadi nggak kelihatan. Oke, ini Selat Hormuz. Di sini ada Sungai Nil. Sungai Nil ya, sampai ke Sudan, sampai ke Ethiopia nih Sungai Nil. Nah Israel bikin kedutaan itu di sini, di luar Sungai Nil. Namanya Doi daerahnya ya. Dia tidak mau bikin kedutaan di sini karena ini tanah kami. Ngapain kami bikin kedutaan? Itu cara berpikirnya Yahudi ya. Irak ini. Nah Irak ini adalah ada dua sungai Irak itu, Sungai Efrat sama Sungai Tigris. Kota Baghdad itu kan diapit oleh dua sungai itu, makanya kota 1001 malam indah sekali karena diapit oleh dua sungai di sini. Nah mulai dari sini Syria, ya, Yordan, Mesir, ini masuk wilayah tanah yang Allah janjikan kepada kami, Dreaming Land. Tanah yang Allah janjikan mulai dari Sungai Nil sampai Sungai Efrat di Irak. Nah inilah makanya satu-satunya negara yang pernah mengalahkan Yahudi perang cuma Mesir. Tahun 1973 ulama Lazar turun semua itu karena ini dia ingin menguasai Suez ini. Kenapa Suez dikuasain? Di sini ada teluk Suez yang dibangun oleh Ferdinand de Lesseps waktu Mesir dijajah oleh Perancis. Orang Eropa dulu kalau mau jualan itu muter itu. Jadi ini Eropa, di sini Eropa ya. Kalau dia mau jualan ke Asia itu muter Afrika aja, gitu. Baru dia sampai ke Asia. Setelah dibuka terusan ini tahun 886, kapal Eropa tuh lewat sini. Nah, kan lebih dekat ke Asia tuh. Makanya pajaknya tinggi. Mesir pendapatan tertinggi itu dari pajak ini. Mesir tuh nggak punya minyak, ya, tidak punya, paling pariwisata diandalkan Firaun itu loh. Itu juga nggak seberapa sebenarnya gitu. Tapi lucunya kenapa bendera Israel itu diambil dari piramid ya, kita juga pertanyakan ini. Ya, sebab yang menjajah Yahudi dulu kan dua negara, Firaun sama Nazi ya, head Jerman. Makanya namanya Freemasonry ya. Mason tuh artinya tukang batu itu. Dulu mereka diperbudak sama Firaun jadi tukang batu. Setelah mereka dibebaskan oleh Nabi Musa, pekerjaannya nggak berubah, masih tukang batu aja itu. Makanya Mason, Freemason ya. Freemasonry, gerakan Yahudi itu. Nah di sini terusan Suez, kapal-kapal Eropa lewat di sini nih. Wah, itu. Makanya ini dikuasai tapi gagal. Terus mereka pindah ke Yordan, mereka pindah ke Syria, ini banyak nih, Palestina segala macam. Inilah menurut Israel tanahnya. Walaupun dibantah sendiri oleh sebuah sekte dari Yahudi ya. Sebab Yahudi itu punya 12 sekte. Ada satu yang membantah, salah. Memang dulu Allah menjanjikan tanah ini kepada kalian, Ardul Muqaddas, tapi kalian setelah Allah cabut hak itu setelah 40 tahun. Jadi memang pernah dijanjikan tapi sudah dicabut sama Allah itu. Nah mereka menghilangkan ayat pencabutan hak itu. Nah Mesir lah pertama kali yang satu-satu negara yang pernah mengalahkan Israel perang. Mesir itu memang hebat ya dari dulu. Mesir juga yang menahan lajunya Tartar waktu menyerang Baghdad. Silakan dilihat ya. Waktu Hulaku Khan, Genghis Khan meluluhlantahkan Baghdad sebagai dinasti Abbasiyah. Bahkan menurut sejarawan umat Islam yang dibantai di Baghdad itu ribuan. Bahkan ada mengatakan sampai jutaan ya, sampai darah tercecer di tanah Baghdad itu sampai mata kaki gitu loh. Setelah Hulaku Khan berhasil meluluhkan Baghdad, mereka bergerak ke Mesir. Nah Mesir waktu itu dikuasai oleh dinasti Mamluk. Nama sultannya Baybars, nama panglima perangnya adalah Salahuddin al-Ayyubi. Nah akhirnya sebegitu bergerak tentara Mongol itu di sini nih, agak ke sini sedikit ya. Ini ada Mongol di sini nih. Ya, daerah ini Tartar Mongol. Tapi orang Mongol setelah menyerang Islam akhirnya banyak yang masuk Islam gitu ya. Keturunan Genghis Khan, Hulagu Khan, makanya Salman Khan gitu ya, itu keturunan itu tuh. Termasuk siapa bintang India itu? Sahrul Khan. Katanya sih wallahu alam. Nah, dinasti Mamluk. Begitu orang Tartar bergerak ke Mesir, akhirnya Salahuddin al-Ayyubi mengatakan kepada orang Mesir, kita harus melawan. Lawan kita Genghis Khan. Mendengar namanya saja menggigil orang Mesir. Jangankan mau perang, dengar namanya juga ketakutan. Mungkin sama dengan nama Trump sekarang itu loh ya. Menggigil gitu loh.
Bagaimana mau perang kata Salahuddin Alayubi dengan namanya sudah keder begitu gitu loh. Makanya beliau mengadakan acara Maulid Nabi. Jadi Maulid Nabi itu pertama zaman Salahuddin Alayubi ya, dalam satu riwayat. Zaman Rasulullah sahabat nggak ada peringatan Maulid Nabi. Tujuan beliau apa? Untuk membangkar semangat umat Islam. Kita itu umat yang paling mulia, Rasulullah itu. Terbukti setelah itu Tartar kalah berperang dengan Mamluk, dinasti Mamluk ya, yang berada di Mesir. Jadi Mesir itu memang prasejarahnya kuat sekali ya. Disinilah Fir'aun dulu berkuasa ya. Ini yang membawa peradaban ke Eropa menurut sebagian sejarawan, perlawanan heroik segala macam, huruf-huruf dan segala macam. Bahkan Fir'aun disinilah berkibarnya dulu Fir'aun ya, ketika satu-satunya orang yang mengaku jadi Tuhan ya, Raja Ramses II itu loh. Oke. Kembali kita ke ini, kita lihat di kelihatan kok Iran ini. Nah, Iran ini di sini nih letaknya. Dulu Persia itu kan luas sekali nih. Baru dikalahkan oleh umat Islam, kerajaan Persia. Jadi sampai tahun 50 mereka masih bernama Persia ya. Barulah 79 Iran menjadi negara. Ingat ya, cuma 2 negara di dunia ini yang menjadikan Islam sebagai nama negaranya. Republik Islam Iran, Republik Islam Pakistan. Lihat, negara Arab aja nggak berani memakai nama Islam dalam negaranya ya. Saudi, Mamlakah Saudiyah Arabiyah. Mesir, Jumhuriyah Mesir Arabiyah. Nggak ada berani memakai nama Islam kecuali Iran dan Pakistan. Cuma kalau Pakistan agak Sunni ya. Pakistan agak Sunni alirannya. Kalau Iran ini Syiah gitu ya. Syiah. Nah, Syiah ini juga berbeda dengan Sunni sebenarnya. Makanya mereka punya ideologi yang berbeda dengan umat Islam. Dan setiap ideologi yang ada isme-ismenya itu pasti pengen punya negara loh. Komunis pengen punya negara. Sekarang malah menguasai seluruh dunia termasuk Indonesia mungkin yang diincar sama Cina komunis itu ya. Orang Yahudi, Zionisme juga pengen punya negara gitu loh. Orang sosialisme juga pengen punya negara. Kapitalisme, isme itu semuanya pengen punya negara. Sebab dengan negara lah mereka bisa mengejawantakan ajarannya gitu. Nah, ketika Islam pengen punya negara kok jadi masalah gitu. Biasa aja kok, kalian juga pengen punya negara. Ya, khilafah segala macam gitu ya. Ya dalam konsep tertentu ya. Khilafah itu kan dalam surah Al-Baqarah, ini ja'alnu fil ardi khalifah itu. Ini kan salah satu. Nah, ketika coba Iran sekarang, kenapa dia kepung Saudi itu ya di Yaman ini? Sampai sekarang masih perang dengan Yaman ya. Yaman ini dari 2009 sudah dipasok senjatanya oleh Iran. Ya. Yaman ini di sini perangnya sekarang nih di Yaman ini. Ya, sebab Yaman ini sudah dikuasai oleh Syiah. Mereka sekarang bergerak ke Bahrain. Nah, inilah. Nah, kenapa dia kepung Saudi? Sebab Syiah tuh punya keyakinan juga Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi mereka? Muhammad bin Hasan bin Ali, imam mereka ke-12. Hilang waktu usia 6 tahun. Kata orang Syiah nggak hilang, dia naik ke langit seperti Nabi Isa gitu. Padahal 6 tahun hilang kan dicari dulu, mungkin hanyut ke bawah truk mungkin. Enak aja ngomong naik gitu gimana sih? Nanti dia turun akhir zaman. Membawa Quran 2 juz kata Syiah. Jadi Syiah Quran itu bukan 30 juz ya. Syiah itu Qurannya 32 juz itu. Yang 2 juz Injil kali nggak tahu apa. Nanti membawa Quran 32 juz. Kita katakan ini sudah akhir zaman loh. Sudah banyak tanda-tanda kiamat terjadi loh ya. Kemana imam ente kok nggak keluar-keluar gitu loh. Menurut Syiah imamnya turun di Saudi. Makanya dari tahun 79 mereka ingin menguasai Saudi Arabia. Pernah di tahun 75 mereka kepung Masjidil Haram itu, tapi tentara Saudi masih bisa melepaskan diri pada saat itu. Berapa kali mereka catatan sejarah ya melepaskan rudal untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi testimoni dari teman-teman kita di sana pernah kita tanya dulu ya. Tiba-tiba rudal tuh hilang saja gitu. Memang sudah dilancarkan oleh Iran tapi itu tiba-tiba hilang itu. Jadi sejahat-jahatnya Amerika nggak pernah dia menyerang itu ya Ka'bah ya. Nah, bagaimana hubungan Amerika dengan Saudi? Oh, sangat-sangat akrab gitu kan. Kayak saudara kandung gitu. Sebab Amerika tahun 74 pernah memberitahukan kepada Saudi Arabia, waktu itu rajanya Raja Faisal ya. Apa kata Nixon? Kau harus menyerahkan minyak ke kami ya. Dan ditentukan dengan harga kami yaitu dolar. Kalau kau tidak mau, saya tidak menjamin Israel tidak menduduki kalian. Ini gertakan ini sebenarnya. Tapi kalau kau serahkan minyak ke kami, harganya dolar, sejengkal pun tanah Saudi tidak rela saya dijajah oleh Israel. Makanya kalau sekarang Israel nggak berani memasuki Saudi sejengkal pun ya, karena dijamin oleh Amerika.
Bahkan Amerika tuh punya tempat khusus ya di Saudi itu, di dekat Riyadh itu. Mereka punya negara sendiri tuh, semacam camps, punya negara sendiri. Di sana bebas telanjang-telanjang segala macam gitu. Dan dilindungi sama Arab Saudi. Jadi melihat politik Arab Saudi itu jangan terlalu ini juga ya. Sebab ada sebagian ormas kita itu terlalu mendewakan Saudi. Geopolitiknya beda Saudi itu dengan kita gitu. Sampai-sampai ada ormas di Indonesia yang bilang misalnya demo haram gitu ya. Karena di Saudi haram. Ya Saudi haram loh demo, karena mereka kerajaan. Kalau Indonesia kan bukan kerajaan, kita malah disuruh demo sama undang-undang. Selama ada ketentuannya, nggak boleh jam 6, nggak boleh radikal gitu. Kalau di Saudi memang nggak boleh demo, hukumnya haram. Jadi jangan semuanya berkiblat ke Saudi. Politik mereka tuh nggak bersih-bersih juga kok. Jadi semuanya, memang Rasulullah lahir di sana, iya kita hormati Saudi sebab Rasulullah di sana. Tapi kalau semua yang di Saudi dibawa ke Indonesia nggak bisa dong gitu. Kita Islam pemahaman Islam itu kan agak, mereka sedikit Wahabi gitu ya. Ya walaupun Wahabi itu sebenarnya nggak ada apa-apanya sih gitu. Sebab Wahabi ini memang gerakan yang pemurniannya agak agresif ya. Makanya di Saudi itu kalau kita, jangankan kita tidur ya di makam Rasulullah, doa di depan makam aja kita diusir sama polisi itu. Ya Allah ruah istighfar, suruh kita istighfar itu. Bahkan disuruh syahadat lagi loh. Gara-gara berdoa aja makam Rasulullah. Mereka menjaga kemurnian tauhid pada saat itu. Makanya untunglah Saudi itu dijaga sama Wahabi, ada untungnya juga. Kalau Indonesia disuruh menjaga Saudi, habis itu. Kiswah Ka'bah dipotongin jadi jimat gitu. Untung bukan Indonesia yang jaga Ka'bah itu. Pada tidur dekat Ka'bah gitu loh. Hajarul Aswad dijadikan batu akik nanti loh. Untung Saudi yang jaga itu. Indonesia dilawan, semuanya jadi jimat. Indonesia itu kan agak gila-gila juga. Sampai jadi raja seraton sejagat itu kan keren itu. Nggak ada orang raja sejagat, dia doang. Raja Saudi dia nggak ngaku Amerika punya dia, ini bocah ngaku gitu loh. Dia cuma angkringan doang gitu. Tapi seru ya, Indonesia itu aneh-aneh, unik-unik gitu. Saya kalau orang sedeng saya nggak heran gitu. Tapi ada pengikutnya ikut sedeng, saya bingung gitu. Kok ada pengikutnya, gimana sih gue bilang? Kalau teka-teki saya ke mahasiswa ya, siapa yang pintar siapa yang goblok gitu ya. Superman, Batman, Robin gitu ya. Yang pintar tuh Superman, punya sayap bisa terbang gitu ya. Yang goblok tuh kan Batman, nggak punya sayap tapi nggak bisa terbang gitu loh. Lebih goblok Robin, udah tuh Batman bodoh masih diikuti gitu. Batman Robin ya. Nah sama yang tadi udah tahu dia gila diikutin. Di Indonesia tuh banyak loh aliran sesat ya. MUI mencatat sampai 250-an aliran menyimpang di Indonesia itu. Ya Syiah masuk sebenarnya. Tapi pengurus MUI pusat tuh ada Syiahnya loh ya. Aneh juga tuh. Pusing kita mikirinnya. Tadi sampai mana kita ngomong? Coba mana deh? Oh Saudi Arabia ya, oke sip, terima kasih. Ini loh Mekah Madinah. Makanya Saudi ini yang sekarang agak, yang kedua, kenapa Amerika tidak menyerang Iran? Sebab setelah perang dunia kedua terjadi, dulu kita bahas ini proxy war ya. Proxy war itu adalah negara Rusia dengan Amerika, mereka sudah berhitung kalau mereka perang face to face, mereka akan banyak kerugiannya. Justru kalau mereka adu negara lain, jadi mereka perang di negara lain, itu namanya proxy war itu. Proxy, mana salah satu proxy war ya. Dia hasut utara sama selatan Korea ya. Korea Utara sama Selatan dihasut. Nanti kalau terjadi perang, Amerika diuntungkan. Minimal Korea Selatan beli senjata ke Amerika, konsultan perang segala macam gitu ya. Nanti Korea Utara di backingi oleh Rusia. Jadi sebenarnya perang Rusia Amerika, tapi yang perang ya di media itu yang perang adalah Korea Utara sama Korea Selatan. Itu gaya mereka perang setelah perang dunia kedua. Sebab mereka tahu hancurnya perang itu luar biasa. Biarlah negara lain perang gitu. Tapi mereka di belakang. Makanya nggak mungkin mereka menyerang Iran berhadapan, nggak mungkin. Saya nggak yakin Amerika berhadi menghadapi Iran, apalagi nanti kalau ada Rusia di belakang. Biar negara lain yang menyerang Iran, nanti dia bantu, baru dia mau dia. Itu gaya Amerika itu. Sebab dia jualan senjata kerjanya. Jadi Amerika ini ya bukan bapak perdamaian dunia, tukang adu sebenarnya Amerika itu. Ada negara lagi panas, dia latihan perang sama yang satu, biar yang sana panas itu loh, biar perang gitu loh. Makanya kalau damai Korea Utara Selatan, dia agak pusing Donald Trump itu. Ya damai gitu, padahal dia punya perang tandanya gitu. Ini gayanya. Oke, kembali kita ke, jadi segitiga itu ya kita bahas dari awal tadi. Lambang segitiga itu adalah simbologi Yahudi. Makanya ada kata-kata segitiga Bermuda gitu ya. Trinitas, yang kan ya, Tripitaka gitu, Trimurti ya, macam-macam gitu ya. Kan biasanya kata-kata tiga itu sering muncul
kerjasama antara Dajjal. Kita buka dulu filenya nih. Mana filenya nih? Kalau nggak laptop sendiri. Bukan yang ininya. Oh, ini digini dulu ya. Oke, sip. Tiga, mana tiga? Kata tiga jurus penghancur peradaban. Ada tiga lagi nggak ada? Tiga. Nggak ada ya? Huruf 3, 7, 10, 10. Waduh, mana nih? Berapa bukan. Mungkin ini nggak dibuat di sini. Jadi ada segitiga itu memang kita terjemahkan, dan banyak lambang-lambang Nasrani dan Yahudi menggunakan segitiga ya, hati-hati ya. Segitiga sama kaki apa sama sisi itu? Sama saja ya. segitiga sama saja. Suka-suka ente lah itu. Oke. Kembali ke asketologi. Lalu kita masuk sedikit tentang ayat Al-Quran ya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna sa'ata in ta'tiyahumul baktatan. Allah mengatakan Al-Quran 16 kali ya, bahwa kiamat itu nanti terjadi itu baktatan. Nah, baktatan itu maknanya dua. Kaum Asy'ariyah ya, sedikit dengan Zahiriyah mengatakan bahwa baktatan itu artinya tiba-tiba. Kiamat itu nanti terjadi tiba-tiba gitu. Menurut Asy'ariyah, bisa jadi kiamat itu tanpa didahului oleh tanda-tanda alamatul kubra wa sughra. Tidak harus ada tanda-tanda Dajjal, apa itu, Yajud Majud, Nabi Isa, Imam Mahdi, segala macam gitu ya. Enggak harus dengan itu. Jumat besok bisa kiamat loh ya. Sekarang Rabu nih, 2 hari lagi gitu ya. Bisa saja. Kan Nabi Isa belum turun. Allah Maha Kuasa, kata Asy'ariyah. Tapi sebagian Mu'tazilah kayaknya, walaupun Mu'tazilah ini sebenarnya aliran sesat juga sampai Khalifah Mutawakil dan Abbasiyah. Kata Mu'tazilah, enggak mungkin. Kalau Allah melakukan itu berarti Allah mengingkari janjinya dong, innahu la yukhliful mi'ad gitu. Jadi perbedaan dua pendapat ini kadang-kadang saya mungkin agak lebih condong ke Mu'tazilah ya, maaf ya, dari pendapat ini gitu. Banyak juga pendapat Mu'tazilah yang saya tolak sebenarnya. Masalah surga neraka kan bagi Asy'ariyin ya, kebanyakan akidah kita kan Asy'ariyah nih. Suatu saat kalau Allah memasukkan kita ke surga semuanya, mau kafir kayak mau muslim, mau Yahudi, mau Abu Janda, siapa kayak gitu ya. Allah masukkan ke surga semuanya. Neraka Allah kosongin. Boleh nggak? Kata Asy'ariyah, boleh aja kok, kan Allah menguasai. Tapi kalau Mu'tazilah mengatakan tidak, nggak mungkin kata Mu'tazilah. Sebab Allah sudah berjanji dalam Al-Quran bahwa orang surga itu adalah amanu wa amilus sholihat, selainnya di neraka gitu loh. Nah, kadang-kadang kan pendapat ini punya dalil yang kuat dua-duanya, termasuk masalah kiamat itu. Jadi kalau Asy'ariyah mengatakan Jumat besok bisa kiamat tanpa Nabi Isa turun, bisa terjadi. Nah, salah satu contoh baktatan itu loh ya. Ini kemarin kan banjir tuh di Jakarta 1 Januari ya, yang kodok pada muncul itu loh. Itu kan tidak ada peringatan BMKG ya. BMKG kan tidak memperingati kita. Malah yang diperingati tanggal 3 Januari sampai tanggal 15. Hujan gede itu. Tapi ternyata malah nggak terjadi apa-apa kok gitu ya. Malah 1 Januari tidak diperingati. Padahal banjir Jakarta tuh yang parah selama 150 tahun kebelakangan. Walaupunnya bagian timur ya, dekat-dekat Bekasi itu kan 15% sebenarnya daerahnya itu, lebih banyak daerah Jawa Barat ya, Lebak, Banten, segala macam, Bogor lah. Itu tidak ada prediksi BMKG. Seperti itulah baktatan nanti. Jadi orang nggak sadar kalau itu kiamat sebenarnya. Dikiranya cuma gempa biasa doang gitu loh. Ya mungkin di akhir zaman nanti seperti itu ya, setelah Nabi Isa turun mungkin kalau kita prediksi juga begitu. Jadi nanti malam tuh panjang besok gitu. Misalnya kita habis ngaji di teras dakwah nih jam 9 gitu ya. Pas kita pulang tidur gitu ya, bangun subuh kok masih malam gitu loh. Kirain kecepatan bangun gasik gitu, tidur lagi gitu. Bangun lagi malam gitu loh. Kok malam terus sama 3 malam ini akhir zaman nanti. Nah, hari keempat barulah keluar matahari yang dirindukan selama 3 hari. Tapi keluarnya sudah di Godean gitu, sudah di arah barat gitu loh. Biasanya Kalasan nih gitu loh. Kena di Godean. Nah, waktu itu pintu tobat sudah tertutup itu. Manusia kemana? Lari ke ATM ngambil duit buat nyumbang ke teras dakwah. Telat. Matahari sudah di barat gitu loh. Nah, kalau mau nyumbang tuh sekarang. Bukan nunggu matahari di barat gitu.